Untuk para tamu yang sudah hadir di sini, kami menyediakan minum di sebelah kiri, sebelah kanan, di samping. Juga ada snack gratis. Berikut adalah sambutan dari Bang Yuda sebagai pembina Sinema Bentengan. Dipersilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hadirnya teman-teman hari ini ya di acara kedua screening dan diskusi Sinema Bentengan. Kayaknya kalau dilihat, kalau lihat teknis sudah selesai kok, yang masih ngurusin ini. Hah? Belum? Anda not good lah. You not good lah. Oke, kita akan tetap langsung memulai acaranya ya. Sedikit saya kilas tentang Sinema Bentengan itu apa. Sinema Bentengan itu diciptakan berdasarkan keinginan semua teman-teman, terutama sinias yang ada di Kota Tangerang. Kenapa? Saya prihatin gitu kan, di Kota Tangerang sendiri belum ada tempat untuk screening, diskusi, kita kumpul, kita saling kenal, kita berdialog, segala macam. Di Kota Tangerang Raya ini masih terhubung ya, komunitas dengan komunitasnya, kampus dengan kampusnya. Mudah-mudahan Sinema Bentengan bisa menjadi jembatan untuk kita saling mengenal, saling berdiskusi, saling berkarya bersama. Saya tidak perlu banyak lebar. Mari kita jadikan Sinema Bentengan ini adalah acara kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum acara dimulai, untuk para tamu yang merokok boleh dipersilakan duduk di belakang supaya tidak mengganggu yang tidak merokok. Kita sudah di pinggir bagus tuh. Kan boleh apa itu? Boleh. Suaranya ada. Udah duduk. Oke, di sini terlihat satu judul film yang bakal kita tonton. Judulnya 7 Persiapan Menyontek Saat UN, bakal diputar saat ini. Sambutan dari Bapak Abidin selaku Ketua Pembina Komite JKT, dipersilakan. Bang, baru yuk. Ya. Iya. Supaya bisa dihubungi lewat email. Teman-teman, selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya. Dan mari kita syukuri apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Kita hari ini bisa berkumpul di tempat ini untuk coba merasakan dan menggali bersama tentang sinematografi di Bentengan. Mudah-mudahan ini akan menjadi pesan yang benar-benar bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Saya rasa acara semacam ini kalau diawali tidak terbentuk standar. Jadi kita selesai dulu aja. Ya, terima kasih. Selamat menikmati acara semuanya. Maafkan kalau kita terlalu. Oke, terima kasih Pak Abidin. Lanjut aja, ini kita akan menonton film dari 7 Persiapan Menyontek Saat UN. Boleh dibuka?
masing-masing. Mau masalah internal maupun masalah eksternal. Kalau masalah internal itu masalah yang datang dari diri sendiri. Kalau masalah eksternal adalah masalah yang datang dari luar atau dari orang lain. Nah, kalau sedang gue alami adalah penggabungan keduanya. Ngapain sih lo? Bikin surat ke presiden? Enggak deh. Masa depan nih. Oh, pantesan. Lu masih kelas 1 diem aja deh. Minggu depan nih. Sembarangan sih lu kan. Ini adalah masalah utama gue, dan ini bisa jadi solusi utama gue. Nanya Pak. Tuh. Apa? Masuk. Sedikit peran. Ini gue sebentar semuanya tinggal. Siswa SMA kelas 3 bahagia, main dengan happy-nya. Nongkrong seperti anak gue pada umumnya, gosipin teman dan guru, dan cabut dari jam sekolah. Dan sekarang gue hampir sama capek dan frustasinya seperti pasang film ini. Coba baca. Nanti bisa ketemu nanti. Jangan lupa deh, makanya kalau masuk main campur. Pusing, please banget. Jangan ceramain gue deh. Ya terus mesti gimana dong? Oke yang kemarin lagi, jangan diikut ya. Kenapa enggak? Kita aja ngebantu gue. Pokoknya, tenang sebelum ujian. Gue bakal dulu sampai Persiapan nomor 1. Fotokopi semua bahan ujian dan ukuran kecil supaya portable saat ujian. Mas. Tolong ini. Nah, kalau ada lipat ya. Ayo, ikut sini. Persiapan kedua, bikin salinan rumus dan nyontekan di penghapus. Persiapan ketiga, ketik salinan contekan di HP. Persiapan keempat, akrabkan diri lo dengan teman yang juara kelas. Hai. Lagi ngapain? Kata mama aku nggak boleh pacaran sama anak yang mau tinggal kelas. Apa? Woi. Persiapan kelima, jalin hubungan yang baik dengan guru. Persiapan keenam, latihan praktek simulasi menyontek.
terakhir, persiapan ketujuh, berdoa. Tuhan, please. Mata pengawas aku udah di depan kayak ya 15, 10 menit aja deh, 10 menit. Udah kamu bisa nyontek, please Pak. Takut deh. Dan seharian itu gue habiskan dengan tidur pulas karena kemarin gue nervous dan gak bisa tidur. Saat ini, yang ada dalam pikiran gue cuma betapa begonya gue. Persiapan sama 1 minggu, gak satu pun gue bawa. Mampus gue. Gue bakal gak berani bayangin apa kata bunda gue kalau gue gak lulus. Dan mungkin ini adalah saat paling menentukan dalam hidup gue. Pengumuman kelulusan. Akhirnya setelah sama gue lulus juga. Kalau sebenarnya sama gue sia-sia sih, tapi nggak masalah. Gue malah mendapatkan hasil yang lebih membanggakan. Gue lulus nggak pakai nyampe loh, nyampe dikit sih. Tapi itu dikit banget, sumpah deh.
Jadi masa saya juga tepuk tangan. Beri tepuk tangan dulu buat filmmakernya dong. Mungkin ini ya, kita akan sedikit diskusi dengan filmmakernya. Maksud dari film tersebut apa sih gitu? Kita akan sedikit kumpas film tersebut tentang apa yang ingin dia sampaikan dalam film tersebut. Terus kita mungkin bisa sedikit berbicara teknis dan lain sebagainya. Silakan kalau ada yang bertanya, ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kepada filmmakernya. Mungkin untuk pertama filmmakernya bisa menceritakan film ini maksudnya apa sih, tujuannya apa sih, isinya seperti apa, dan pesan yang ingin disampaikan dalam film ini apa? Pertama film ini itu dibuat ceritanya kan waktu itu tuh ada kasus di mana ketika UN itu soal itu telah datang gitu loh. Jadi seharusnya kita UN pada tanggal yang seharusnya, terus tahu-tahu ada kasus di mana soal UN itu telah datang dan kemudian ya seperti itu UN jadi tertunda kan. Dan ini juga menceritakan kebiasaan gimana ya, jujur aja waktu saya UN dulu saya nyontek, jujur aja saya nyontek. Tapi coba tanya, saya yakin 80% dari anak SMA sekarang kalau UN pasti nyontek gitu, entah nyontek sama teman sebelahnya atau dapat kunci jawaban, saya nggak tahu, tapi tetap pasti ada yang nyontek gitu. Kalaupun mau dibilang bikin 3 tahun kita kuliah, 3 tahun kita sekolah SMA gitu, ditentukan dalam ditentukan dengan ujian 3 atau 4 hari gitu. Ya, saya berani bertaruh pasti ada yang nyontek gitu. Apalagi itu penentu, kalau nggak lulus UN ya nggak bisa lanjut ke selanjutnya gitu. Lu sekolah 3 tahun sia-sia gara-gara 4 hari salah satunya nggak lulus, lu nggak bisa lanjutin gitu. Ini juga bukan film ini bukan untuk mempromosikan nyontek ya, tapi ini lebih ke penggambaran realita anak sekarang lah gitu loh. Anak SMA sekarang gimana ya, dengan UN itu jadi momok, jadi suatu yang menakutkan gitu. Seharusnya kita tuh 3 tahun sekolah, kita ujian, ya kita nulis apa yang udah kita pelajari selama 3 tahun. Tapi ini bukan jadi seperti itu UN. Anak sekarang kalau ditanya UN, dia kalau nggak lulus UN mati gue, bisa dipukul gue sama bokap, bisa dimarahin gue, bisa diusir dari rumah. Ngomongnya seperti itu, tapi kayaknya orang tua juga gak bakal sampai segitunya gara-gara gak lulus UN. Jadi ya Oke. Film ini waktu penggarapnya berapa lama? Kira-kira syutingnya 4 minggu, cuman lompat-lompat gitu sih. Dari minggu pertama cuma 2 hari, minggu kedua cuma sehari gitu. Intinya syuting dayanya 4 hari ya? Oke, terus film ini diproduksi pada tahun berapa? 2013. 13. Berarti 2 tahun kebelakang ya? Iya. 2 tahun kebelakang. Mungkin bisa di-share dengan teman-teman gitu sedikit film ini menggunakan kamera apa, terus ada teknik-teknik khusus nggak yang ada di dalam film ini, tingkat kesulitan film ini itu apa aja? Go. Kebetulan kita pakai kamera Canon 550. Terus apa ya? Ada kesulitan apa dalam pengarahannya? Kesulitannya paling di izin sih. Soalnya kita banyak tempat pindah-pindah gitu. Oh betul ya. Saya berikan waktu buat teman-teman nih. Ada yang mau bertanya nggak tentang film ini? Monggo.
Ada yang mau bertanya? Oh, oke, saya persilakan Om Anton bertanya. Halo, selamat malam. Ya, malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya pribadi korban industri saya alami. Pertama, kami sebagai orang ini sangat apresiasi sekali dengan adanya acara pembukaan film. Tapi kalau boleh saya titip pesan buat kreator-kreator muda ini. Jujur saya kurang setuju dengan judul yang dibuka oleh saat ini. 7 persiapan menyontek saat ujian nasional. Yang pertama, tanggung jawabmu bagaimana nih dengan adik-adik kecil? 2, itu gak kalian mau ajaran kalau mau ujian gini dijalanin. Itu yang pertama. Yang kedua, alangkah baiknya seorang kreator, baik itu saudara, DOP ataupun semua, sama-sama berkarya membuat sesuatu untuk dinikmati, dilihat, bahkan mungkin akan menjadi panutan. Alangkah baiknya bikin yang bagus. Sebenarnya lebih menarik kalau teman-teman yang bikin film ini lebih masuk menggali pointers ataupun pesan persiapan untuk ujian nasional, memberikan sebuah spirit motivasi bahwa ya kalau mau lulus ya belajar, entah yang dikaji tentang trik-triknya dengan dia mencoret-coret kertas ataupun dengan ekspresi apa yang intinya trik tersebut bisa menyimpan di memori dia untuk menghadapi ujian nasional ketimbang menggali cara curangnya. Ya, mungkin itu bisa bekal next ketika membuat sebuah film yang ditayangkan di TV nasional, mungkin kan tidak hanya ratusan orang yang nonton, tapi bahkan se-Indonesia. Jadi next itu aja. Kalau sisi teknis dan yang lain, it's okay lah. Proses nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau disampaikan? Ayo teman-teman. Oke. Gue pengen nanya sama produsernya, ada produser nggak? Mungkin pertanyaan ini udah masalah budget sih, masalah budget. Pertama, lu produksi ini budgetnya berapa? Kedua, budget lu dapetnya dari mana? Budget juga. Sebelum gue jawab yang tadi, gue mau nanggapin yang ini dulu ya. Tadi Mas apa namanya? Mas Anton. Tadi sebenarnya ya kita nggak bikin film untuk mempromosikan menyontek gitu. Tapi justru ini lebih ke menggambarkan kalau memang nggak ada gunanya lu nyontek gitu loh. Untuk UN ini gitu loh. Ini juga bukan untuk persiapan, bukan mempromosikan ya persiapan menyontek itu gitu loh. Inti dari film yang maksud kita membuat film ini bukan seperti itu gitu. Mungkin kelihatannya seperti itu, ya itu hak yang menonton ya kan. Tapi begini, kita waktu bikin film ini itu karena kita juga baru lulus UN dan kita melihat juga hampir semua anak SMA gitu. Kita juga pernah ngerasain UN yang semengerikan itu. Terus kita ya merasa kalau hampir semua orang tuh anak SMA sekarang tuh nyontek dan itu bikin
apa ya, mencoreng nama UN-nya sendiri gitu loh. Dan mungkin ditambahin. Jadi pada di film sendiri pun dijelaskan tadi ada, mungkin kalau nggak kedengeran atau nggak jelas pun ada waktu hari HUN-nya dia tidak membawa contekannya itu. Itu udah kita di situ udah menjelaskan gimana sebenarnya nggak bergunanya itu apa si contekan itu bagi dia gitu loh. Sebenarnya nggak ada manfaatnya juga, sebagai hanya istilahnya ada masalah pelintas sekilas saja, bukan pelintas jangka panjang yang buat kita, nggak ada efek buat kita juga, sekedar lulus gitu. Nah itu situ dijelasin juga sebenarnya. Cuma sebenarnya untuk daripada tadi sarannya untuk membuat gimana cara untuk belajar, mungkin itu apa ya, bukan sisi yang menarik untuk kita angkat gitu loh. Itu sebenarnya udah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap siswa-siswa sekolah. Jadi ya di film ini adalah mengangkat gimana realita yang sebenarnya terjadi di sekolah-sekolah yang seharusnya bisa ditanggulangi gitu loh. Nah, maksudnya ini bukan film untuk mengajarkan orang-orang gimana cara mencontek gitu. Dan film-film yang lain juga, banyak film-film yang lain yang mungkin kalau misalnya mengharapkan suatu film yang memiliki pesan-pesan yang baik gitu, ya coba diberikan lah beberapa contoh film-film yang laku di luaran yang menurutnya mungkin punya film makna yang baik banget gitu. Seperti apa dan apa maknanya gitu. Soalnya film yang bagus pun bagus yang seperti apa gitu. Bagus menurut kita, bagus menurut pihak-pihak lain, bagus menurut pengajar, bagus menurut penonton, itu beda-beda. Bagus menurut si kreator, belum tentu bagus menurut penonton gitu. Karena kita memiliki sesuatu nilai yang sebenarnya kita tanamkan di film itu sendiri gitu. Untuk yang budget ya, kita berapa sih budget? 1,2 juta. Kita budgetnya 2 juta, sekitar 2 juta. Dananya patungan ya? Kita patungan. Ini kebetulan kita bikin filmnya untuk tugas kuliah. Dan ya gitulah, kita belum punya nama, kita nggak bisa minta sponsor. Palingan kalau misalnya lo bertanya-tanya duitnya bagaimana kita bisa mendapatkannya gitu, patungan itu juga dari orang tua.